Saya ulangi, Gibran sendiri mengatakan saya hanya 6 bulan di situ dan tidak selesai. Ya, itu kita pegang. Apakah Fufu Fafa berani menyatakan dirinya sebagai UTS alumni? Ya. Kemarin itu mana bukti kamu? Oh nanti dia bilang. Artinya apa? Dia nggak punya data tentang Mas Gibran. Pakar telematika Roy Suryo kembali membuat geger publik. Belum selesai menuding ijazah mantan Presiden Joko Widodo palsu, kini giliran Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dituding tidak lulus sekolah dan tidak mempunyai ijazah setara SMA. Tabir baru itu diungkap Roy Suryo setibanya di Indonesia usai melakukan kunjungan ke Australia. Dengan penuh keyakinan mantan Menpora era Presiden SBY itu mengklaim 99% Gibran tak lulus sekolah dan tak punya ijazah. Tidak main-main, Roy Suryo meminta posisi Gibran sebagai wakil presiden harus dicabut lantaran batal demi hukum. Lantas apa alasan Roy Suryo yang dengan begitu berani menyebut jika Gibran tak pernah lulus sekolah dan selama pendidikannya di luar negeri hanya mengambil kursus belaka? Benarkah demikian? Yang jelas teman-teman semua, sekarang kita tantang. Ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama kita tantang, Gibran punya ini atau tidak? Aku yakin 99% yakin dia nggak punya. Dia nggak punya. Kalau alasannya hilang, bisa dapat dari sana sebenarnya, kalau ada. Dan yang kedua yang kita tantang adalah, kita desak Kementerian Pendidikan Dasar Menengah untuk mencabut surat ini. Karena tidak mungkin ada surat ini kalau dia tidak punya sertifikat. Itu yang paling penting. Sekali lagi terima kasih teman-teman semua atas kebersamaannya. Terima kasih untuk petugas semuanya di bandara yang sudah mengizinkan kita untuk melakukan ini. Dan kita balik dengan tertib, kita bubar dengan tertib. Kita sudah dapat kesimpulan 99,9% Gibran Rakabuming Raka tidak pernah lulus dan tidak ada ijazah SMA. Artinya ini harus dicabut, berarti dia tidak sah atau tidak layak untuk menjadi wakil presiden. Kalaupun ada pasal 18 di keputusan nomor keputusan KPU nomor 19, itu berarti keputusan KPU itu harus batal demi hukum karena melanggar undang-undang. Ya, jadi bukan kaleng-kaleng. Ya, kalau mau kita lakukan penelitian lagi, saya kapan nanti ajak Michael yang nggak janji. Ajak Dr. Tifa, ajak Dr. Rismon, ajak teman-teman peneliti yang lain. Mungkin ajak teman-teman, ayo. Dan satu lagi, Forum Diaspora Indonesia yang ada di Australia sangat menyambut baik dan sangat menyambut gembira kedatangan kita, kehadiran kita, andai kata kita ke sana. Ya, itu yang pertama. Jadi alhamdulillah ya kita pergi dengan niat suci, niat tulus, niat baik dan didukung oleh jajaran pemerintahan. Ya, jadi tidak benar ada indikasi termul kalau itu nanti ditangkap Interpol dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Mas Roy itu sebelum berangkat ke Australia memang sempat kontak-kontak juga sama saya gitu ya. Agenda ke Australia itu sebetulnya karena diajak oleh teman-teman FDI namanya. FDI itu adalah Forum Diaspora Indonesia yang mengundang Mas Roy untuk memberikan presentasi terkait dengan buku Jokowi White Paper yang beliau tulis bersama Dr. Rismon, kemudian Dr. Tifa gitu. Itu yang kemudian jadi agenda utama ke sana gitu. Nah, satu hari sebelum Mas Roy berangkat itu memang sempat WhatsAppan sama saya. Saya sampaikan buat Mas Roy, mudah-mudahan acaranya lancar, kemudian tidak ada hambatan, kemudian ada oleh-oleh lah yang bisa Mas Roy peroleh dari Sydney, bukan hanya buat tim kuasa hukum gitu, tapi juga buat seluruh rakyat Indonesia, karena tentu polemik ijazahnya Mas Gibran ini kan juga sekarang juga lagi menjadi perhatian publik juga gitu, selain ijazahnya Pak Jokowi ya. Dan kita tahu ijazahnya Pak Jokowi itu kan sudah masuk dalam proses ranah hukum, sementara yang terkait dengan Mas Gibran ini kan Mas Roy Suryo masih dalam konteks mengumpulkan bukti-bukti dan mengumpulkan fakta-fakta. Nah, apalagi ada satu bukti kunci yang didapatkan oleh Mas Roy Suryo ketika ada di Australia, yaitu berupa sertifikat dari UTS InSearch yang didapatkan oleh teman-teman yang mengikuti pendidikan di UTS InSearch. Pertanyaan Mas Roy Suryo adalah, apakah Mas Gibran punya nggak sertifikat yang serupa atau semirip atau sama seperti teman-temannya yang sudah menyelesaikan pendidikan di Australia, ya? Dan itu konteksnya adalah
pendidikan kursus, bukan pendidikan yang disetarakan dengan SMA atau SMK gitu. Itu yang kemudian didapatkan oleh Mas Roy Suryo. Setibanya di tanah air, Roy Suryo menepati janjinya membongkar latar belakang pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang menurutnya tidak mempunyai ijazah setara SMA. Dalam kunjungannya ke Sydney, Australia, Roy Suryo melakukan penelusuran mengenai riwayat pendidikan Gibran, termasuk mendatangi UTS InSearch yang disebut-sebut tempat Gibran menempuh pendidikan, serta menemui berbagai stakeholder, termasuk alumni UTS InSearch untuk menanyakan jejak pendidikan Gibran yang mengaku lulusan dari lembaga pendidikan bergengsi tersebut. Dan seperti apa hasil penelusuran Roy Suryo? Benarkah Gibran tidak lulus kursus hingga gagal masuk universitas? Saya ulangi, Gibran sendiri mengatakan saya hanya 6 bulan di situ dan tidak selesai. Ya, itu kita pegang. Apakah kita hanya percaya itu saja? Enggak. Saya terus terang harus melakukan verifikasi. Oleh karena itu, saya kemudian mendatangi bekas gedung yang ada di tengah kota Sydney itu, yang dekat Chinatown. Itu bekas gedung yang dulu digunakan tahun 2000-an ya untuk yang namanya InSearch. Gedung itu sekarang telah menjadi 187 Thomas Street ya, telah digunakan yang lain. Jadi kita mungkin mendapatkan apa-apa karena penyewanya juga sudah baru. Jadi kita tidak mungkin mendapatkan perangan apapun dari gedung itu ya, karena memang penyewanya sudah baru. Tapi saya tidak berhenti di situ. Di situ mengunjungi kampus UTS InSearch. Memang benar pada video pertama yang saya sampaikan ya, kami tidak masuk karena hari Minggu. Kalau kami masuk hari Minggu sama saja dengan kami masuk ke gedung yang kosong kan. Jadi kita hanya foto-foto di luar, maka kita bikin konten di luar. Sekarang ya kita tantang kepada Gibran Raka Buming Raka. Apakah dia memiliki ya bukti seperti ini? Inilah yang namanya. Jadi betul Bu. Nanti dia akan nyetak. Ya, gitu. Apakah dia memiliki bukti ini? Ini yang namanya sertifikat UTS InSearch. Tidak apa-apa, dosen tidak apa-apa. Saya sudah sembunyikan informasi yang rahasia. Ya, selain nama saya kan ada kode yang saya sembunyikan. Jadi kalau dia meniru ini seperti yang dilakukan oleh bapaknya, ya. Mas Roy Suryo kemudian bertemu dengan 5 orang dari diaspora Indonesia, alumni dari UTS InSearch juga di tahun 2005 dan 2006 pada saat Gibran masuk ke UTS InSearch gitu. Dan dari pengakuan 5 orang ini, pertama mereka tidak mengenal Mas Gibran, ya. Kemudian yang kedua, memang program yang mereka ikuti itu adalah program kursus bahasa Inggris, ya. Dan itu persiapan mereka untuk masuk ke Universitas Teknologi Sydney gitu, ya. Jadi bukan dalam konteks menyelesaikan pendidikan SMA. Ini menurut keterangan yang didapatkan oleh Mas Roy berdasarkan fakta-fakta di sana. Kemudian yang ketiga, ada fakta lagi bahwa ketika Mas Roy Suryo mengunjungi UTS InSearch juga, itu memang Mas Gibran juga tidak dikenal oleh pihak staf di sana gitu ya. Jadi fakta-fakta inilah yang kemudian membuat Mas Roy Suryo makin yakin bahwa ijazah Gibran itu memang patut dipertanyakan, dan tuduhannya, bukan tuduhannya, tapi faktanya memang menurut Mas Roy Suryo 99,9% palsu gitu. Fakta-fakta ini yang didapat oleh Mas Roy Suryo itu memang banyak sekali ya. Ada fakta-fakta yang menarik gitu. Memang tentu Mas Roy yang lebih bisa menjelaskan fakta-fakta itu secara detail gitu ya. Yang pertama misalnya fakta adalah pengakuan dari Pak Iksan Katonde. Pak Iksan Katonde itu adalah seorang warga negara Indonesia yang sudah mendapatkan permanent resident di Australia, yang pada tahun 2018 konon membersamai Mas Gibran ke UTS InSearch, dan kemudian saat itu Mas Gibran menyampaikan ke Pak Iksan Katonde bahwa beliau kursus di UTS InSearch selama 6 bulan dan kemudian tidak lulus. Ya, jadi itu untuk menunjukkan bahwa Mas Gibran itu menurut apa yang dipaparkan oleh Mas Roy Suryo, Mas Gibran itu tidak pernah menyelesaikan sekolah SMA. Jadi kegiatan belajar di Australia itu sebetulnya hanya untuk dalam rangka kursus. Dan menurut pengakuan Mas Gibran sendiri, berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Iksan Katonde, Mas Gibran tidak pernah lulus dalam mengikuti kursus yang ada di UTS InSearch. Itu fakta pertama. Kedatangan Roy Suryo ke Sydney disebut-sebut atas undangan diaspora Indonesia untuk melakukan seminar atas buku yang ditulisnya bersama kedua rekannya, Dr. Rismond dan Tifa,
yang diberi judul Jokowi White Paper. Sambil menyelam minum air, selama kunjungannya ke Sydney, Roy Suryo tidak hanya membandingkan pengalaman risetnya mengenai buku putih mantan Presiden Joko Widodo yang ia tulis, tetapi juga mencari informasi mengenai latar belakang pendidikan Gibran. Lalu apa hasil penelusuran Roy Suryo selama di Sydney, dan bagaimana acara diskusi buku Jokowi White Paper? Benarkah masyarakat Indonesia di luar negeri menunggu kejelasan ijazah mantan Presiden Joko Widodo? Perjalanan kami didukung oleh tim Diaspora Indonesia, ya, Forum Diaspora Indonesia, dan juga di sini ada formula mendapatkan hasil yang insya Allah itu akan sangat bermanfaat untuk tujuan kami sebelumnya, yaitu tujuan kami memang ada dua. Yang pertama adalah kita melakukan diskusi terhadap buku Jokowi White Paper yang luar biasa sukses, ya, meskipun termul pada komentar, wah itu sepi ditinggal, itu lihat saja buktinya, ya, dan laris luar biasa bukunya, juga kaosnya habis. Ya, licin tandas, ya, buku juga habis, ya. Dan yang kedua yang penting lagi adalah kami telah berhasil masuk ke UTS, ya, dan kemudian di situ tempat lama dari Insers, dan kemudian kami ketemu dengan lulusan-lulusan UTS Insers pada tahun di mana dulu dia bersekolah di situ, ya, atau menempuh kursus katanya, ya, yang katanya cuma 6 bulan waktu itu, tapi ternyata itu banyak banget buktinya. Dan kami juga ketemu dengan beberapa lembaga yang melakukan agensi untuk masuk ke sana. Dan yang paling penting, kami bertemu dengan seorang guru, seorang teacher yang menceritakan dengan detail apa yang ada. Siapa namanya? Sam, ya, gitu. Jadi Sam Sulfat, atau Samsul, gitu. Jadi terima kasih semuanya, dan itu nanti akan kita buka setelah nanti ada di Jakarta, ada di Tanah Air, dan kita teruskan untuk langkah penelitian yang semoga membebaskan Indonesia dari keterpurukan lebih dari 1 dekade selama ini. Kalau saya kan simpel, dia jualan buku di Indonesia nggak laku, ya kan? Sekarang pertanyaan saya, siapa yang mau beli buku dia? Universitas kagak ada yang mau beli buku dia, karena buku dia itu buku sampah, semua dibuatnya pakai AI, ya. Terus kedua, studi komparatifnya tidak ada, metodologinya juga tidak ada, tidak jelas semua, ya kan? Siapa mau baca untuk itu? Studi apa mau dibaca? Karena sumber primernya itu tidak ada. Nah, jadi ya jualan di sana, ya mungkin ada komunitas, ya, yang selama ini dia di backup gitu kan lumayan. Dapat pertama tiket gratis, nginep gratis kan gitu, pulang bawa duit. Hadira, itu buku itu kayak undercover aja. Dia nih mendapatkan dukungan dana besar. Cuma belaga-belaga itu, miskin, belaga-belaga, gue jualan, enggak. Modusnya banyak bisa dipakai. Ya katakan gue jualan buku, ya tinggal kasih aja faktur. Ada yang mau beli misalnya 100.000 pieces, misalnya 50.000 pieces, oh ini laku gitu. Ya gampang aja, itu lah modus pencacian kan bisa dari sana. Kasih aja invoice-nya doang. Bukunya nggak perlu dicetak. Sementara itu, keberangkatan Roy Suryo ke Sydney dituding mangkir atas kasusnya mengenai tuduhan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo yang kini sudah naik ke tahap penyidikan. Bahkan sebelumnya, tim relawan Joko Widodo atau Jokowi menyebut jika Roy Suryo dan barisannya yang selama ini getol menuduh ijazah Jokowi palsu akan segera ditetapkan menjadi tersangka, mengingat sudah banyak saksi dan barang bukti yang dimiliki Polda Metro Jaya. Lantas apa kata kuasa hukum Roy Suryo usai kliennya disebut mangkir, bahkan kabur ke luar negeri di tengah kasus hukumnya yang sedang berjalan? Jadi Mas Roy ke Australia itu perlu saya luruskan bahwa beliau bukan melarikan diri, ya, apalagi menghindar dari proses penegakan hukum gitu. Karena memang sekarang ini kan di Polda Metro Jaya tidak ada agenda apa-apa gitu, ya kan? Maka kemudian Mas Roy memanfaatkan waktunya untuk memenuhi undangan dari Forum Diaspora Indonesia. Yang kedua, sekaligus Mas Roy juga berangkat ke Australia itu untuk mungkin menemukan fakta lah, mencari fakta, menemukan fakta supaya menjadi dasar yang kuat buat Mas Roy ketika Mas Roy mengatakan bahwa ijazahnya Mas Gibran yang saat ini sebagai Wapres itu dipertanyakan gitu loh, ya.
kalau bahasanya Mas Roy Suryo itu kan 99,9% ijazahnya Mas Gibran itu kan tidak pernah ada gitu. Jadi dua agenda itu yang sebetulnya Mas Roy lakukan di Australia, ketemu dengan Forum Diaspora Indonesia dan kemudian menemukan fakta-fakta baru di sana. Kalau pihak kami ya jelas aja kita yang tersangka, ya dia SP3, kan begitu. Jadi ketika kita nyerahkan kepada pihak kepolisian. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.